Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Gimana nih kabarnya, Pak Sam? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, Bu April. Iya, jadi gini Pak Sam, saya mau ngerepotin Pak Sam nih terkait dengan tugas CGP saya. Iya. Ya, jadi di sini saya akan mensupervisi, mengobservasi Pak Sam terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan PSE yang kemarin sudah saya diseminasikan. Oh iya. Gitu. Nah, rencananya apa nih? Pak Sam itu akan melakukan pembelajaran apa? Karena sesuai dengan timeline pembelajaran yang sudah diatur ATP-nya, Iya. maka insya Allah saya akan bicarakan tentang materi surah Ad-Duha. Oh, materinya surat Ad-Duha. Lalu tujuan pembelajaran yang akan Pak Sam capai itu apa? Yang pertama yang mendasar adalah anak-anak bisa membaca surah Ad-Duha dengan tartil sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Oh gitu. Lalu area pengembangan yang akan Pak Sam kembangkan pada saat pembelajaran? Yang pertama adalah tentang bagaimana anak bisa secara visual dan auditorional ya, siswa ini bisa mengerti, bisa memahami tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian bisa melafazkannya dengan baik. Baik. Berarti fokusnya ke situ ya. Lalu rancangan pembelajarannya atau dalam bentuk strategi pembelajarannya apa nih yang akan pasang? Insya Allah saya akan menggunakan metode cut-shot. Oke. Lalu untuk strategi selanjutnya yang perlu dipersiapkan apa aja tuh Pak? Pertama seperti biasa dalam pembelajaran itu kan ada 3 kegiatan inti, Bu April. Iya. Yang pertama pembukaan, kemudian isi dan penutup. Oke, siap. Pembukaan seperti biasa kita melihat kesiapan anak-anak, absen, berdoa segala macam. Ada review sedikit sebelum memulai sehingga ada kesinambungan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian isi yang kemudian akan saya gunakan metode cut-shot itu. Kemudian penutup dan refleksi. Oke, berarti ada refleksinya ya. Iya. Rencananya tuh kapan nih Pak? Kita akan melaksanakan Insya Allah hari Senin minggu depan, Bu. Hari Senin minggu depan waktu pelaksanaannya. Itu di kelas? Hari Senin. Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Itu posisinya di kelas berapa Pak? Di kelas 6A. 6B. Di kelas 6B di hari Kamis. Di hari Kamis. Oke, itu terkait waktu pelaksanaannya ya. Iya. Oke, berarti di sini saya ingin menginformasikan lagi ya Pak ya, terkait komunikasi kita tadi. Pak Sam akan mengajarkan materi terkait dengan surat Ad-Duha. Oke, fokus area pengembangannya tadi sudah Pak Sam sampaikan ya. Dan nanti tentunya di sini bukan saya maksud untuk menggurui atau maksud lainnya, tidak. Kita sama-sama berproses ya Pak, sama-sama belajar. Kita sama-sama kemarin sudah mempelajari apa sih itu sebenarnya pembelajaran diferensiasi dan apa sih itu pembelajaran sosial emosional. Saya berarti di hari Kamis pagi izin untuk mengobservasi pasar. Dengan sangat Ibu April itu menjadi suatu evaluasi juga buat saya. Iya, siap. Oke, kalau begitu sampai ketemu di hari Kamis ya Pak ya. Ya, Bu April. Ya, terima kasih Pak Sam. Terima kasih Bu April. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ma'assalamah. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? Yes, I'm fine to thank you. Okay, before we start our lessons, Bapak mau mereview sedikit pelajaran yang telah kemarin kita pelajari. Kemarin udah ada beberapa yang setoran tuh kaligrafinya maupun hafalan. Tangan yang belum setoran hafalan. Tunjuk tangan. Banyak ternyata yang belum setoran hafalan. Oke, turunkan kembali tangannya. Sebelum kita lanjut lagi ke
pembacaan ad-duha dengan tartil, kemarin pas saya melihat banyak yang hafalannya bagus tapi bacanya kurang tepat. Hafalannya bagus, bacanya kurang tepat. Ada yang bacaannya tepat tapi hafalannya kurang bagus. Maka bagaimana supaya bagus dua-duanya? Kita belajar bersama-sama. Bukan Pasam aja yang belajar, bukan kalian aja yang belajar, Pasam juga belajar. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, Pasam mau mereview sedikit tentang pembelajaran kita yang kira-kira kita udah sampai mana ini? Udah sampai tarkika, kolkolah kah, tanwin kah, gunnah kah, gratifikasi? Tahu nggak gratifikasi? Udah tahu belum? Belum, karena kita belum sampai sana. Waduh. Ini nih, karena dia nggak disentuh-sentuh jadi begini. Oke. Lihat surah Ad-Duha, surah keberapa dalam Al-Qur'an? 90. Dalam Al-Qur'an ada berapa surah? Yang kenceng ya. Yang semangat bacanya. Ketua kelas siapa ketua kelas? Nizam. Oh Kanza, ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, udah di absen tadi. Udah diperiksa belum teman-temannya? Udah, masuk semua. Oke. Yuk baca bareng-bareng dengan tartil, dengan tajwid yang benar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy. Terus. Stop. Walaili idza za. 1, 2, 3. Terus. 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 Stop. Wala saufa yu'ti. Jangan ti. Yu'ti. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. 1, 2, 3. Terus. 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 Fahaddits. Fahaddits. 1, 2, 3. Kemarin udah Pasam jelaskan sedikit tentang meskipun kemarin baru sampai dolam fahada ya, sampai ailang bedanya udah. Nah ini tinggal yang belum Pasam jelaskan adalah qalqalah, karena ini udah sering Pasam ulang dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan kelas 1 kadang Pasam kasih tahu juga. Ini taqhar. Jangan takhar, bukan takhar. Ro-nya tafkhim. Tadi kan ada tafkhim kan?
di peta konsep kamu? Tebal, artinya tebal. Jangan takhar. Takoharu. Takoharu. Itu namanya tafkhim. Tebal. Jangan takhar. Fa'ammal yatima fala taqo. Apa namanya ini? Taqo. Mantul. Mantul namanya kol-kolah, bukan mantap betul. Mantul. Taqo. Bukan takke. Taqo. Kenpo. Taqo. Haru. Bukan takhar. Taqo haru. Fa'ammal yatima fala taqhar. 1 2 3. Taqhar. Nah, lagi nit mim yang bertasydid, dan nun yang bertasydid ditahan. Wa ammassa. 1 2 3. Stop. Mimnya yang kita tekankan. Mimnya berapa nahanya? 2 harokat, jangan lama-lama. Jangan kelamaan. Wa ammasaila fala. Tanharnya gimana? Tanhar apa tanhar? Tanhar apa tanhar? Apa namanya kalau tebal? Tafkhim. Kalau tipis tarkik. Contohnya mana Pak tipis? Contohnya di sini nggak ada. Mana? Bismillah. Ini lamnya. Kalau ini namanya ya lam tarkik. Yang tafkhim itu 2, ro sama la. Di sini ro tarkik nggak ada, adanya lam tarkik. Bismillah. Kalau misalnya Allah, itu apa namanya? Tapi yang tarkik Allah. Takbir. Tafkhim. Kalau tebal Allah berarti tafkhim. Kalau lah berarti tarkik. Nah, ini semuanya tafkhim. Contohnya mana yang tarkik? Contohnya apa? Khairi. Ri. Kalau tafkhim ro, kalau tipis ri tarkik. Oke, perhatikan surahnya tuh. Sekarang Pak Sam kasih waktu 7 menit deh. 7 menit coba kamu baca sekarang dari halaman 14 sampai 23. 15 sampai 23 berarti 10 menit deh. 8 lembar aja. Perhatikan dengan seksama arti surah Ad-Duha ini. Mungkin kalau Arabnya kamu hafal, tapi artinya kamu kurang. Gamesnya adalah kamu akan menyusun. Tulisan Arab yang Pak Sam bagikan itu ke sini. Ya. Sambil teman kamu, pokoknya tunjuk teman kamu yang paling hafal untuk menyusun itu. Yang lain gimana Pak? Yang lain kuis sama saya. Ada pertanyaan. Ini nanti akan Pak Sam sebutin kelompok nama kalian dan bunyi belnya siapa. Tunjuk teman kalian yang paling cepat tunjuk tangan. Ya. Dan pakai suara khas tertentu, nggak boleh sama suaranya. Tentukan nama kelompoknya, terus bunyi belnya. Ya, yang paling cepat tunjuk tangan dan paling nyaring suaranya. Belnya harus beda. Tentukan nama kelompoknya.
Perhatikan tuh artinya, sampai lupa. Oke, ini kelompok apa namanya? Kelompok apa? Batavia. Kelompok Batavia. Selanjutnya kelompok apa? Mencong. Ini kelompok apa? Hah? Nama kelompoknya? Boleh Asmaul Husna, boleh apa aja masa dong. Apa? Apa? Ini apa kelompoknya? Satu ya. Panjangan, nulisnya susah. Apaan? Kelompok sono 6A waktu ada Ar-Ridwan, Ar-Rahman, Ini udah namanya mana nama kelompoknya? Pertanyaannya adalah lanjutkan ayat berikut ini. Dikit-dikit aja kok lanjutinnya. Wa ammas ya, wa ammas sa'ila fala. Cikepet. Hah? Tanghar. Bacanya gimana? Wa ammas sa'ila fala tanghar takohar. Ya ulang. Ayo. Udah ditulis di kelompoknya. Fala apa? Fala takhar. Takhar apa? Ini. Dah, waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Rabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sam, Pak Joko. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Sam atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Joko yang telah membersamai kita pada siang hari ini. Sebelumnya gimana nih Pak Sam, kemarin ketika observasi, perasaan Pak Sam tuh seperti apa sih sebenarnya? Pertama deg-degan karena ya meskipun sebenarnya mengajari menjadi sebuah kegiatan kita sehari-hari sebagai guru ya, cuma karena hari itu ada observasi di mana Bu April melihat secara langsung kegiatan di kelas. Sebenarnya kedua juga senang saya Bu April, karena dengan begitu saya punya satu cermin untuk perbaikan ke depannya. Berarti ada perasaan deg-degan dan Ada juga perasaan tentunya senang ya grogi Pak ya. dan juga senang sebenarnya. Iya, oke baik. Lalu bisa Pak Sam ceritakan kembali waktu pada saat pembelajaran tersebut, apa sih sebenarnya area pengembangan yang sudah Pak Sam lakukan? Yang pertama secara global ya Bu April ya, karena kita melihat sekarang ini kan revolusi industri 4.0 ya. Iya. Jadi anak-anak itu dengan gadget, dengan elektronik, internet itu sekarang sangat lekat. Iya, betul banget Pak. Sehingga dari situ saya berpikir bahwa anak-anak ini sebenarnya berpikir kritis. Karena informasi begitu berkembang dengan cepat. Iya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang saya lihat di dalam kelas, dalam pengelolaan kelas saya pribadi ya, ada memang anak yang terlalu pede.
percaya diri. Terlalu percaya diri. Tapi itu kan menimbulkan kecerobohan kadang. Iya. Ada anak yang pasif atau kurang percaya diri. Maka di situ saya berpikir bagaimana cara mengontrol percaya diri anak-anak. Bukan mengontrol ya, memberikan searahan. Jadi mengarahkan anak-anak. Mengarahkan kepercayaan anak supaya bahwa kepercayaan pribadi itu menjadi sebuah satu emosional yang baik. Iya. Gitu, Oke, berarti itu ya Pak ya. Lalu menurut Pak Sam nih dari area pengembangan yang tadi Pak Sam sudah sampaikan, kira-kira sudah sesuai atau sudah berjalan dengan baik atau belum? Berjalan dengan baik sih, saya kira cukup ya. Nggak baik banget tapi nggak kurang banget. Karena pada saat itu saya lihat memang anak-anak cukup aktif. Cukup aktif. Memang ya salah satu kekurangan kemarin itu saya lihat yang pasif ini kurang saya gali. Di mana tuh Pak yang kurang? Harusnya yang agak pasifnya dijadikan pionir. Artinya menjadi bagian garda terdepan. Iya. Supaya mereka ikut bergerak gitu. Ikut bergerak. Oke. Lalu selain itu apa ada lagi Pak hambatan pada saat Pak Sam melakukan pembelajaran? Beberapa sih saya temukan seperti mengkondisikan kelas ya. Karena kelas. Memang ini sebuah kombinasi pembelajaran ada kinestetis, ada auditori dan visual. Iya. Jadi ya pengelolaan kelasnya harus agak lebih ekstra harusnya. Berarti itu terkait dengan gaya belajar ya Pak? Iya, termasuk saya juga agak sedikit banyak bicara sih sebenarnya. Gitu. Harusnya presentasi pun saya berikan kesempatan untuk anak-anak mengemukakan mempresentasikan. Ikut mempresentasikan. Tapi itu sebenarnya Pak Sam sudah melakukan kan ya? Sudah. Untuk presentasi. Lalu menurut Pak Sam, kenapa sih sebenarnya hambatan-hambatan itu tuh bisa terjadi? Kenapa gitu? Kalau dilihat secara psikologis ya, anak-anak itu pertama karena sekarang banyak yang ini saya baca dari jurnal beberapa buku ya. Kebanyakan anak megang gadget itu pertama bisa melatih secara kinestetis bagian mulut ya. Kadang ada satu anak yang saya perhatikan bahasa Inggrisnya bagus. Belajar dari mana? Sedikit banyaknya belajar dari YouTube. Tapi ada juga anak yang malas ngomong. Kenapa? Karena audio dari HP ini kan sangat aktif. Sehingga kalau ada konten yang tidak interaktif, artinya hanya sekedar dia bicara gitu, nggak ada feedback gitu, anak itu malas ngomong. Jadi cenderung pasif. Gitu. Oke. Dari tadi beberapa yang sudah Pak Sam sampaikan ya, terkait ada beberapa hambatan dan sebenarnya Pak Sam juga sudah mengetahui faktor-faktor dari hambatan tersebut. Lalu baiknya apa sih nih Pak yang akan Bapak lakukan gitu, tindak lanjut dari apa yang sudah Pak Sam sampaikan tadi? Pertama, tadi kan saya bilang bahwa ada salah satu faktor gadget juga penting karena satu lagi itu faktor keluarga sih kalau keluarga. Oh jadi ada pengaruh juga ya ada Pak? Pengaruh ada juga. Tapi kemudian saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya gadget atau revolusi industri 4.0 ini nggak buruk-buruk, nggak positif dan tapi ada dampak negatifnya sedikit kalau kita tidak bisa mengelola, sehingga kinestetis anak, kreativitas anak itu hanya terpaku pada gadget, laptop, HP segala macam. Sehingga saya ingin mencoba untuk menginovasi. Nah, dalam bentuk apa tuh? Cara kita kreativitas di dunia digital itu bisa berpengaruh pada kreativitas dunia nyata. Kalau sekarang kan banyak orang bikin sketsa itu lewat HP, betul. Ya kan? Lewat laptop, kemudian bisa dinyatakan lewat karya-karya. Kayak kita bikin kitchen set kan lewatnya. Seperti itu saya ingin mencoba menggali anak seperti itu, Bapak. Gitu. Berarti di sini intinya Pak Sam nggak pengaruh ya sebenarnya dengan kemajuan teknologi. Tapi bagaimana caranya kemajuan teknologi itu bisa dibawa ke konkret, ke kehidupan nyata. Jadi anak-anak tuh nggak hanya sekedar pandai di sosial media, misalnya teknologi, tapi kenyataannya dia harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu. Lalu ada lagi nggak yang sekiranya akan Pak Sam lakukan pada pembelajaran berikutnya? Ada.
ya tadi sebagaimana saya bilang, karena kan kemarin kurang berjalan secara maksimal menurut saya, ada beberapa perbaikan. Jadi kedepannya saya ingin maksimalkan itu. Pertama lebih memberikan keleluasan pada anak untuk mengikuti pembelajaran, artinya anak harus lebih aktif dan interaktif. Atau mungkin gaya belajarnya ya, gitu ya Pak ya. Oke, berarti untuk pembelajaran selanjutnya mungkin Pak Sam bisa lebih memperhatikan terkait dengan gaya belajar anak. Betul. Dan saya doakan semoga di pembelajaran berikutnya apa impian-impian tadi yang sudah Pak Sam sampaikan bisa terrealisasi. Betul, amin. Nah, dari percakapan kita nih Pak Sam, kira-kira apa sih nih kesimpulan gitu dari obrolan kita nih? Kesimpulannya yang pertama Bu April kan saya sebagai guru agama. Iya. Agama itu merupakan sebuah kepercayaan. Iya. Sesuatu yang tidak bisa kepercayaan pada Tuhan yang tidak bisa kita visualkan. Iya. Bahwa anak-anak mempercayai Tuhan yang tidak bisa mereka sentuh dengan indrawi. Betul. Tapi bagaimana eksistensi Tuhan itu bisa mengena kepada anak-anak. Iya. Sehingga anak-anak ini taat dan patuh menjalankan agamanya, meskipun tidak dilihat pengawasan secara kasat mata. Yang kedua, kita tidak tertutup terhadap kemajuan zaman. Sehingga bagaimana agama ini tidak bisa menjadi suatu penghalang anak-anak untuk berkembang. Jadi Islam itu, saya sebagai guru agama sangat mendorong murid-murid itu untuk open minded. Di mana teknologi ini ya yang memang bisa membawa pada hal negatif. Mari kita bentengi dengan pelajaran-pelajaran atau nilai-nilai agama supaya anak-anak bisa ikut berkompetisi. Kedepannya, tapi dalam hal-hal yang positif. Oke, berarti intinya Pak Sam ingin membangun peserta didik untuk mengarah ke hal-hal yang baik, hal-hal positif, tentunya dengan berlandaskan agama. Dan sesuai perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sesuai banget nih sama filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Sam ya atas waktunya yang telah diberikan. Intinya kegiatan observasi saya pada saat Pak Sam melakukan pembelajaran udah sama-sama kita bahas ya Pak ya. Kedepannya mungkin Bapak bisa merealisasikan tadi beragam impian Pak Sam yang ingin membentuk peserta didik menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan berbagai bantuan ya. Saya minta pasti saya akan berdiskusi dengan teman-teman termasuk Bu April ini salah satu pionir di sekolah kita. Siap, pokoknya kita sering-sering sharing coaching seperti itu. Nanti pokoknya Pak Sam kalau ada yang ingin disampaikan kita bisa di pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Sam. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Joko yang telah membersamai kegiatan pasca observasi ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.